Baik saudara-saudara, mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan, mari kita berdoa. Kami merindukan Tuhan biar di sore hari ini jiwa kami kembali berjumpa dengan Tuhan, dengan firman-Mu. Ketika kami boleh mendengar apa yang menjadi firman Tuhan, ketika kami boleh merenungkannya, kami rindu biar jiwa kami merespon, roh kami merespon apa yang menjadi kehidupan. Biar Roh Kudus Engkau yang boleh berbicara dan menolong setiap kami. Mampukan kami Tuhan, supaya kami bisa berjumpa, terinspirasi, diubahkan oleh kuasa firman-Mu. Biar sore hari ini kami menyerahkan semua dalam tangan Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan, amin. Shalom saudara-saudara, shalom, selamat Paskah kepada setiap saudara. Bilang sama kiri kanan selamat Paskah. Nah gitu saudara-saudara ya. Saudara, hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu tema, yaitu misi Kristus dalam kebangkitan. Dan sejujurnya ketika saya boleh menerima surat atau menerima undangan dari GKI Pluit, saya bergumul. Karena saudara tahu nggak bahwa salah satu yang paling sulit dalam menjadi hidup seorang pengkhotbah adalah ketika mengkhotbahkan topik-topik tertentu yang kemana-mana itu aja udah gitu ya. Dan bahkan saya sudah bisa menjamin bahwa ketika ngomong tentang Paskah, saya yakin saudara juga tahu bahwa pesan Paskah adalah Yesus bangkit. Entah saudara sudah belasan tahun atau puluhan tahun saudara telah menjadi seorang Kristen, saya pikir saudara kira-kira sudah tahulah maknanya seperti apa. Karena itu makanya saya bilang saya bergumul. Tetapi ketika saya memperhatikan ayat yang diberikan atau ayat landasan yang diberikan oleh GKI Pluit, saya menjadi cukup cukup aha gitu loh saudara-saudara ya. Cukup wah ini tidak biasanya orang berbicara tentang kebangkitan melalui ayat ini. Yohanes pasal 11 ayat 25 dan 26. Saya mengundang saudara bangkit berdiri. Mari kita akan membaca ayat ini secara bersama-sama saudara-saudara. Seperti yang tertera di layar, kita bacakan ayat ini sama-sama. 1, 2, 3. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Silakan duduk saudara-saudara. Percayakah engkau akan hal ini? Saya yakin saudara akan menjawab, percaya. Saya yakin 100%. Apalagi jemaat Pluit. Tapi saudara-saudara, hari ini saya ingin memulai dengan bukan bertanya percayakah engkau akan hal ini, tapi saya memulai dengan sebuah realita. Realita hari ini di mana banyak orang itu pasti punya yang namanya life goals. Betul ya? Kalau saudara lihat gambar ilustrasi di depan, ada seorang wanita yang tersenyum. Seakan-akan dia sedang ada di pinggir jendela sambil melihat keluar sana dengan tersenyum, membayangkan tentang hidup yang sepertinya dia ingin capai. Mungkin sebagian dari antara saudara udah langsung kemudian mengingat-ingat, oh ya dulu saya juga punya life goals Pak. Sebagian dari saudara mungkin sekarang sedang berpikir, aduh saya pengen yang sedang sekolah, saya pengen nanti kuliah di mana atau saya nanti pengen kerja di mana. Saya pengen kehidupan yang seperti apa. Kalau perempuan-perempuan, saudara yang perempuan mungkin berpikir, wah saya membayangkan nanti satu saat akan menikah. Membayangkan nanti pacarku akan memberikan mobil Rolls Royce Ghost yang harganya 18 miliar. Udah ada beberapa senyum-senyum. Coba lihat kiri kanannya senyum apa enggak? Senyum. Kalau enggak apa-apa juga. Saya membayangkan nanti kalau saya menikah saya seperti princess. Masa kecil, jadi nanti menikah nanti di Disneyland mungkin. Lebih senyum lagi ya. Coba lihat kiri kanan. Kalau heran, kalau bingung tanya, kenapa kamu ketawa? Tanya beneran. Beneran. Enggak dosa kok saudara. Ayo coba tanya sambil kiri kanan, kenapa kamu ketawa? Tahu enggak sebenarnya ini apa nih? Saya lebih tegasin lagi. Nanti kalau misalnya dibelikan mobil, saya mau platnya 271. T. Nah. Tahu saudara? Tahu?
Tapi saya masih melihat beberapa muka bingung. Coba kita menyatakan kasih Tuhan ya. Coba lihat yang mukanya bingung, kasih tahu. Ini Pak Andre lagi ngomongin apa ini? Saudara-saudara, berapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu, 2 hari kemarin, saya lupa. Seorang ibu-ibu, yang langsung saya sebut saja labelnya, inisialnya dari GKY, ibu-ibu KW gitu loh. Dari salah satu GKY, forward sebuah video di mana ada seorang artis yang ngomong, dia mengatakan, saudara sudah tahu kan ini saya lagi ngomongin apa kan? Udah tahu kan? 271T tahu kan? Oke. Jadi artis tersebut, istrinya ngomong di sosial media. Dia ngomong lalu dia mengatakan bahwa saya tuh takut katanya. Kalau misalnya berlaku serong atau berlaku curang. Karena saya tahu bahwa semua dari Tuhan. Kalau nanti satu saat Tuhan ambil, kalau saya berlaku salah nanti Tuhan ambil begitu. Aduh saya takut banget katanya. Tapi video tersebut di bawahnya adalah suaminya yang ada videonya suaminya akhirnya diborgol dan jadi tersangka kasus ini 271T ini. Lalu kemudian ibu itu mengatakan, coba lihat nih cuan tahu, muna enggak katanya. Saya kemudian menjawab ibu tersebut, saya bilang kayaknya ya mungkin kita agak berlebihan lalu mengatakan bahwa dia muna begitu. Bisa jadi saya bilang dia tidak tahu. Bisa jadi dia tidak tahu suaminya itu dapat uangnya dari mana, ya kan? Bisa jadi dia ya taunya ya suaminya bekerja, punya profit, lalu kemudian ya sudah kebetulan tajir melintir kan begitu. Bisa jadi. Jadi sepertinya terlalu berlebihan kalau mungkin kita menuding wah ini orang munafik begitu. Tapi saya membayangkan saudara-saudara bahwa artis tersebut mungkin hari ini sedang depresi. Saya membayangkan dia mungkin sekarang dalam keadaan di mana dia betul-betul tidak menyangka bahwa semua yang dia nikmati itu ternyata sekarang tersandung masalah suaminya. Saudara-saudara dia mungkin tidak menyangka bahwa apa yang jadi mimpinya sekarang benar-benar menjadi pupus. Padam semuanya. Dunia mungkin seakan gelap buat dia. Tapi saudara mungkin kalau ngomongin artis tersebut, akhirnya saudara di belakangan ini di sosial media ramai. Banyak orang akhirnya bilang, tuh kan yang tajir melintir itu kita patut katanya, tahu suspicious katanya ya. Patut kita curiga nih kalau udah tajir melintir, mending gua yang biasa-biasa aja. Akhirnya banyak yang menghibur diri kan begitu. Saya nggak tahu saudara termasuk yang menghibur diri nggak ya. Suami-suami langsung bilang sama istri ya Tuma ya kan. Mending kayak kita biasa-biasa aja gitu kan. Jadi terimalah nasibnya kalau uang belanja pas-pasan kan gitu kan. Saudara-saudara, saya sangat yakin bahwa siapapun kita tidak memandang statusmu kaya atau tidak kaya, tanpa memandang status sukumu apa, tanpa memandang keadaanmu tua atau muda, setiap kita saudara-saudara pasti mengalami kehidupan-kehidupan di mana ada harapan-harapan yang tidak sesuai kenyataan. Realita hidup yang kita hadapi hari ini ternyata tidak seperti yang kita harapkan. Dan hidup-hidup kita yang kita inginkan, mimpi-mimpi kita itu seakan pupus. Boleh bilang dikata ada kematian-kematian di dalam hidup kita. Bukan kematian fisik, tetapi ada kematian-kematian yang terjadi dalam aspek-aspek hidup kita. Sehingga kita sekarang sedang ada dalam keadaan yang mungkin tidak baik-baik saja. Kalau saudara datang ke rumah Tuhan ini, mungkin saudara-saudara engkau sedang mengalami yang namanya kehidupan-kehidupan yang hancur. Tapi hari ini saya mau sampaikan satu hal. Bahwa kebangkitan Kristus itu bukan hanya kita kenal sebagai peristiwa di mana Yesus bangkit. Bukan hanya kita kenal sebagai oh Yesus hidup ada hari esok seperti lagu yang tadi kita nyanyikan. Tapi peristiwa kebangkitan Yesus itu mengandung arti dan mengandung pengharapan. Bukan hanya membuktikan bahwa Tuhan kita hidup. Tetapi kepada setiap kita yang hari ini menjalani hidup kita sampai hari ini. Sebagai seorang Kristen yang tumbuh besar dalam kultur gereja. Saya besar di kota Ambon. Setiap 100 meter itu ada gereja di sana.
Saya familiar dengan gereja. Tapi jujur mau bilang, kalau saudara tanya saya, apa arti Paskah? Saya nggak tahu. Saya cuma tahu Yesus bangkit. Selebihnya, apa hubungannya dengan kau? Nggak ada. Kalau saudara tanya saya waktu saya SMA, apa arti Paskah terhadap hidupmu? Nggak ada. Kalau saya mau jujur bilang bahwa selama saya SMA, ya sudahlah. Ya Tuhan hidup, so ya udah lewat gitu aja. Tapi apakah hubungannya dengan kesulitan-kesulitan yang saya hadapi? Nggak ada. Hari ini kalau saya bertanya kembali kepada saudara, bisa jadi kita kalau mau jujur mengatakan, kita ingin berkata yang rohani. Tapi hati kita yang terdalam mungkin akan mengatakan, hubungannya Yesus bangkit dengan saya yang enggak ada. Ya Yesus bangkit itu 2000 tahun yang lalu. Tapi hari ini saya sedang bergumul dengan perusahaan saya. Hari ini saya lagi bergumul dengan keluarga saya. Hari ini saya lagi bergumul sama masa depan Pak. Saya enggak tahu hidup saya mau dibawa kemana. Hari ini ada proyek yang saya jalani, gagal. Bisa jadi saudara-saudara kita berhadapan dengan dua dunia yang kita tidak temukan apa koneksinya saudara-saudara. Hari ini kita ada di rumah Tuhan berharap bahwa kita akan menemukan jawaban. Tapi sejujurnya waktu keluar dari rumah Tuhan bisa jadi kita ada dalam keadaan sehari-hari kita lagi. Butak semuanya. Hari ini saya ingin bilang, dalam kebangkitan ada harapan. Katakan sama-sama dengan saya, harapan. Tuh, pada bingung kan gitu kan? Sekali lagi, harapan. Tetapi saudara-saudara, saya rindu saudara melihat apa yang firman Tuhan katakan tadi itu. Ketika saudara baca kita sama-sama berdiri lalu kita bilang, ketika Yesus mengatakan akulah kebangkitan dan hidup. Saudara-saudara konteks ayat ini kalau kita baca dalam Yohanes pasal 11, konteksnya adalah waktu itu diceritakan secara khusus tentang seorang bernama Lazarus. Ini adalah kebangkitan Lazarus atau peristiwa Yesus membangkitkan Lazarus. Kalau saudara baca konteks peristiwa ini, saudara di Betania, sebuah kota kecil dekat Yerusalem, itu hidup 3 kakak beradik namanya Marta, Maria, dan Lazarus. Marta, Maria, dan Lazarus ini adalah orang-orang yang punya koneksi khusus dengan Tuhan Yesus. Yesus mengasihi mereka. Tetapi rupanya satu waktu terjadilah bahwa Lazarus ini sedang sakit keras. Dan ketika Lazarus sedang sakit, lalu Marta dan Maria mengutus temannya untuk kemudian kasih tahu kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan, dia yang engkau kasihi itu lagi sakit. So jangan tanya dia sakit apa. Pak kalau dia sakit bawa ke YHB. Tahu nggak YHB? Masa anak pelit nggak tahu ya? Oke lanjut. Lalu kemudian Yesus mengatakan, di situ firman Tuhan mengatakan di ayat yang keempat, ketika Yesus mendengar kabar itu, menarik ini saudara. Tuhan Yesus bilang apa? Penyakit itu tidak akan membawa pada kematian. Penyakit itu tidak akan membawa kepada, faktanya Lazarus mati enggak? Mati enggak? Halo? Mati Pak, tapi hidup lagi. Iya, pokoknya adalah faktanya Lazarus mati enggak? Mati. Saudara, ketika Yesus mengatakan penyakit ini tidak akan membawa pada kematian, tentu saudara alternatifnya adalah yang pertama, kita mau bilang bahwa bisa jadi Yesus salah prediksi. Tapi kalau Yesus salah prediksi, maka Yesus bukan apa? Bukan Tuhan dong, karena dia salah prediksi. Tapi karena kita sama-sama yakin bahwa dia adalah Tuhan, maka tidak mungkin Yesus ngomong salah prediksi. Ketika dia ngomong tentang kematian, dia bilang apa soal kematian? Ini bukan kematian fisik. Yesus lagi bilang soal kematian di mana hari ini banyak orang memandang kematian sebagai the end of everything. Yesus lagi bilang penyakit ini bukanlah akhir dari segalanya. Tetapi akan mendatangkan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu Tuhan Yesus mengatakan anak Allah akan dimuliakan. Bukan cuma dia ngomong begitu, ayat yang ke-6 dikatakan ia sengaja tinggal 2 hari. Tuhan Yesus sengaja menunda. Slow bro, kata Yesus. Saudara-saudara, kalau Yesus betul-betul mau segera beresin masalah, maka dia seharusnya langsung pergi ke Betania, betul? Bahkan bukan hanya langsung pergi ke Betania, dia pun bisa menyembuhkan Lazarus jarak jauh. Keren gak? Masih ingat waktu itu Yesus menyembuhkan anak perempuan dari seorang perempuan Siro?
Venesia. Masih ingat ya? Guru, Rabuni, Tuhan, tolong anakku yang sedang sakit. Yesus sembuhkan. Seorang perwira di Kapernaum, hambaku sedang sakit, kasih tahu aja satu kata. Yesus sembuhkan, sembuh. Tuhan Yesus bisa melakukannya instantly. Tapi dia memilih untuk slow. Delay dulu bro, 2 hari. Saudara, berapa banyak di antara kita hari ini yang berdoa minta Tuhan sembuhkan secara. Berapa banyak di antara kita hari ini yang kalau berdoa kita minta supaya segala sesuatu terjadi cepetan. Bahkan kalau perlu terjadi mujizat di mana kita pergi ke sana minta supaya mujizat terjadi. Kita paksa supaya terjadi percepatan. Kita paksa supaya terjadi cepat-cepat seperti yang kita inginkan. Tapi to be honest, tidak selalu Tuhan bekerja hari itu juga. Sometimes Tuhan bilang, slow bro. Katakan sama-sama dengan saya, slow bro. Nah. Tapi biasanya kitanya tidak suka slow. Kita maunya cepat. Tapi dalam kasus ini Yesus bilang apa? Slow. Why? Karena ada satu hal yang mau Tuhan nyatakan. Tuhan Yesus mengatakan, syukurlah aku tidak hadir. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Akhirnya kita mengerti. Dari ayat yang tadi kita baca. Tuhan Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Dan bagian paling bawah Yesus mengatakan, percayakah engkau akan hal ini? Saudara, ketika Yesus ngomong kenapa untuk belajar percaya, saya percaya bahwa ada sebuah faktor. Kenapa Yesus ulang-ulang? Kita yang hari ini bisa saja dengan mudah mengatakan aku percaya, betul? Kita dengan mulut kita bilang aku percaya dan percaya Yesus adalah Tuhan, itu gampang buat kita. Tapi saudara-saudara jujur mau dikata bahwa sebenarnya percaya itu sometimes kita harus mengakui bahwa kita itu tidak mampu untuk percaya. Percaya itu bukan melibatkan saya tahu, tapi percaya itu adalah melibatkan sebuah keyakinan yang sungguh kuat. Dan menghidupi dengan sungguh-sungguh, aku mempercayai apa yang engkau katakan Tuhan. Hari ini saudara-saudara kita cuman menggabungkan percaya itu kita dangkalkan sebagai sebuah ketahuan. Begini, tahukah saudara bahwa para murid juga belum mampu percaya ketika Yesus bangkit. Waktu Tuhan Yesus bangkit, saksi pertamanya siapa? Siapa? Bukan saya Pak. Siapa? Maria Magdalena. Dan ketika Maria Magdalena mendapati kubur Yesus kosong, dia pergi memberitakan kepada para murid. Dan saudara ingat apa yang dia bilang? Kubur Yesus kosong, mayatnya diambil orang. Bukan diambil alien ya, diambil orang. Dan murid-murid percaya bahwa Yesus mayatnya diambil orang. Oke. Saya lihat saudara agak bingung di sini. Oke, bentar saudara. Murid-murid ini ketika Yesus bangkit, seharusnya mereka percaya Yesus bangkit tidak? Tapi pada kenyataannya mereka melihat Yesus bangkit tidak? Tidak. Padahal Yesus sudah ngomong 3 kali bahwa dia akan bangkit. Dia ngomong 3 kali bahwa dia akan bangkit. Tapi murid-murid tetap saja tidak bisa percaya Yesus. Antara murid-murid sama kita mana yang imannya lebih kuat? Siapa yang lihat Yesus dengan mata kepala sendiri menyembuhkan orang buta? Murid-murid. Siapa yang lihat Yesus dengan mata kepala sendiri meredakan angin ribut? Murid-murid. Siapa yang bersama-sama dengan Yesus terus menerus? Murid-murid. Bahkan mereka saja tidak percaya Yesus bangkit. Saya ingin kasih tahu bahwa sometimes kita harus mengakui bahwa dengan mulut kita dan kognitif kita, apalagi kita orang Injil ini ya, kita percaya ada Tuhan, percaya Yesus Tuhan. Tapi jujur mau dibilang, belum tentu kita benar-benar bisa percaya kepada Dia. Belum tentu
Kita bisa percaya kepada Dia, apalagi ketika kita berjumpa dengan kuasa maut. Apalagi kita berjumpa dengan pergumulan di dalam hidup kita. Apalagi kita berjumpa dengan situasi-situasi yang membuat kita seakan-akan belum tentu saudara kita percaya, benar-benar percaya. Belum tentu kita mempercayakan diri kita kepadanya. Waktu ujian, ditawarin. Saya nggak tahu saudara berapa kali, rata-rata pasti pernah ujian dulu waktu ada masa Eptanas, Epta, tahu ya? Tahu ya, itu ya terimalah kenyataan kita sudah tua ya. Kids zaman now nggak ada tuh Eptanas itu ya, UAS gitu. Saya ingat dulu saudara-saudara, waktu ujian, di tengah kerusuhan, ditawarin, mau nggak? Ini ada jual kunci jawaban. Gua udah beli, sepupu saya udah beli. Nih Ndre, gua bagiin lu gratis. Nah lo, ambil nggak? Ambil nggak? Gratis lo. Jawaban Tuhan tuh mujizat. Kita nggak cari kan, tapi dikasih. Mujizat nggak? Saya ingat satu kali ada seorang anak remaja yang jadi dulu waktu pastoral di gereja, selama masih bernaung di gereja pastoral di sana, saya memegang posisi sebagai pembinaan. Ada satu anak remaja yang kemudian mau dibaptis, lalu kemudian ada percakapan iman. Lalu saya ngobrol sama dia, saya bilang sama dia, setelah kamu nanti dibaptis, apa ya jadi komitmen kamu? Dia bengong-bengong gitu. Oke, saya sederhanakan. Yang kamu inginkan perubahan hidup seperti apa? Ya ingin jadi berkat kok. Emang selama ini kamu udah jadi berkat belum? Udah katanya. Oh kayak gimana kamu jadi berkat? Iya. Aku jadi berkat dengan cara aku bagi jawaban kepada teman-teman waktu ujian. Saya langsung mengatakan dalam hati, ya ampun nak, siapa sih yang ngajarin kamu nak? Tapi saudara-saudara, itu bukan cerita bikinan, itu cerita beneran. Maksud saya adalah sebagian dari kita dengan mulut mengatakan kita percaya kepadanya, tapi belum tentu dalam kepercayaan kita itu benar-benar meresap sampai masuk ke dalam seluruh tindakan kita. Kejujuran, integritas, kesetiaan, kepercayaan kita kepada Tuhan harus berefek sampai kepada kesetiaan kita. Kepercayaan kita kepada Tuhan harus sampai berefek pada kesetiaan kita sebagai seorang suami, sebagai seorang istri. Kepercayaan kita kepada Tuhan harus berefek sampai kepada integritas kita di kantor. Harus sampai pada bagaimana kita bertutur kata. Kesetiaan atau kepercayaan kita kepada Tuhan itu harus sampai pada seluruh bagian hidup kita. Tapi jujur punya jujur, kadangkala hidup kita masih kalah oleh kematian. Kita bisa jadi hidup, tetapi ketika menghidupi hidup, ternyata kita adalah orang-orang yang kalah. Berhadapan dengan tantangan, berhadapan dengan kesulitan hidup, berhadapan dengan dilema-dilema, kita akhirnya menjadi orang-orang yang kalah. Kenapa? Karena kita merasa bahwa keadaannya begini. Itu terus mau bagaimana? There is no hope. Gak ada harapan. Kebangkitan Kristus itu mengubah hidup para murid. Dari ketakutan menjadi pengharapan. Kebangkitan itu menjadi sebuah momen di mana para murid yang tadinya ketakutan lari tercerai-berai. Kebangkitan itu jadi titik balik saudara-saudara. Di mana para murid akhirnya dengan berani mereka memberitakan tentang Yesus. Saudara, adakah di antara saudara yang berani untuk memberitakan Doraemon adalah Tuhan? Ada enggak? Ada enggak? Enggak ada lah, ngapain? Kalau saya memberitakan Doraemon adalah Tuhan, bodoh saya. Apalagi kalau keluar undang-undang yang berani menuhankan Doraemon dihukum masuk penjara. Berani enggak saudara? Kenapa ketawa-ketawa sendiri? Konyol ya Bapak ya? Iya, konyol banget. Tapi tahukah saudara, orang yang menuhankan Yesus, orang yang melihat Yesus sebagai Tuhan pada zaman itu, konyol.
diolok-olok, dihina, ditangkap, dimasukkan penjara. Karena dianggap mereka adalah orang-orang yang menuhankan manusia. Tapi kenapa, pertanyaan saya, para murid berani memberitakan tentang Yesus? Padahal konsekuensinya adalah masuk penjara. Kenapa? Gila. Iya, alasannya adalah mereka gila bersama-sama, gila berjamaah. Itu alasannya. Atau mereka diculik sama alien, dicuci otak. Saudara paham maksud saya? Lalu dikembalikan ke bumi dan mereka jadi orang-orang gila. Tapi kita bagaimana menjelaskan bahwa mereka gila beramai-ramai? Tidak bisa. Kecuali kebangkitan itu menjadi titik balik di mana mereka betul-betul merasakan, menemukan betul Yesus Tuhan. Ini fakta dan mereka nggak bisa deny. Akhirnya mereka betul-betul menghidupinya. Oke, saya lihat saudara sudah agak pusing ya, panas kepalanya. Oke, saya lihat gini aja nih. Gini. So, kalau saudara lihat gambar ini, saudara lihat apa? Panda? Hah? Apa yang saudara lihat? Hah? Jemaat sini sopan-sopan ya, ngomong pelan-pelan gitu. Memang manner ya. Apa yang saudara lihat? Macan ya. Apa lagi? Gorila. Lalu apa lagi? Pohon. Lalu? Ikan, ada lagi? Ada lagi? Tuhan Yesus, enggak ya. Itu saudara terlalu mengasihi Tuhan sampai lihatnya begitu ya. Saudara, satu gambar ini, saudara bisa melihat ada pohon, ada gorila, ada singa, ada ikan. Gambar ini ingin tunjukkan kepada kita bahwa sebuah objek itu bisa saudara lihat dari berbagai sisi. Namanya perspektif. Saudara bisa punya perspektif terhadap sesuatu. Kalau saudara melihat kematian, kegagalan, kehancuran, orang dunia hanya melihatnya sebagai akhir dari segalanya. Betul? Orang yang hidup berdasarkan fisik, daging, hanya melihat bahwa kematian adalah akhir dari segalanya. Done, tidak ada lagi. Tapi berdasarkan kekristenan, saudara akan melihat kematian adalah awal dari kehidupan. Katakan sama-sama dengan saya, awal dari kehidupan. Paulus di dalam 1 Korintus pasal yang 15 saudara-saudara, Paulus memberikan sebuah perumpamaan. Benih itu tidak akan tumbuh kalau benih itu tidak jatuh ke tanah dan mati. Jadi kalau saudara tanam benih, kalau saudara tanam mangga, benihnya itu mesti jatuh ke tanah dan mati dulu baru bisa tumbuh. Saudara jangan harap benih itu akan tumbuh tiba-tiba tanpa dia mati dulu. Saudara jangan harap bahwa yang namanya pohon itu bisa jadi pohon tanpa dia mati dulu di tanah. Paulus mengatakan itulah iman kita. Itulah iman Kristen. Saudara, ada seorang pemuda di depan. Gantengan saya bukan? Just kidding. Dia adalah seorang berkebangsaan Jepang. Anak seorang pandai besi. Punya bengkel sepeda. Pada usia 15 tahun saudara dia merantau ke Tokyo. Tanpa sebuah pendidikan formal, dia mencoba melamar ke sebuah perusahaan besar impian dia, Toyota Motor Corporation. Karena dia suka mesin. Ternyata dia ditolak. Mimpinya sebagai seorang yang suka mobil, mesin, pupus. Akhirnya saudara-saudara ketika dia ditolak, jalan yang dia harapkan tidak seperti yang dia harapkan. Akhirnya dia pikir, saya pulang kampung aja deh. Dia pulang kampung, dia bikin bengkel sendiri. Ketika dia bikin bengkel sendiri di kampungnya saudara-saudara, delalah bom dari sekutu menghancurkan bengkelnya dia pada Perang Dunia Kedua. Kalau saudara jadi dia, saudara ngapain? Ngapain? Kusantet tuh sekutu ya. Saya tiba-tiba jadi ingat film Ex Huma.
Udah nonton? Jepang ini ya. Enggak lagi promo ya, enggak lagi promo. Oke, saya lanjut. Kalau saudara jadi dia, saudara ngapain? Masukin ke TikTok? Enggak. Ternyata dia bikin lagi bengkel. Dia bikin lagi bengkel saudara-saudara, tapi tahun depan, setahun kemudian, gempa menghancurkan bengkelnya dia. Kalau saudara jadi dia, saudara ngapain? Panggil Musa Erwin, doain dulu. Kalau saudara jadi dia, saudara ngapain? Kayaknya gak jodoh ya buka bengkel gitu. Tapi saudara pemuda ini kemudian dia berpikir dari semua kehancuran karena gempa, apa yang ada. Gak bisa kerja, sehari-hari gak bisa ngelanjutin lagi rutinitas. Dia pikir-pikir putar otak, dia bikin sepeda, dia pasangin motor. Inilah produk pertamanya dia. Dan produk pertama ini adalah produk atau motor pertama dari Honda yang saudara suka pakai hari ini. Pemuda itu adalah Soichiro Honda. Soichiro Honda mengatakan bahwa success represents 1% of your work, which results from 99% of failure. Kesuksesan itu hanya merepresentasikan 1% dari kerjaan kita hari ini, di mana sebenarnya ada 99% kegagalan di sana, kata Honda. Dia berani mengatakan 99% karena dia ngalamin apa yang namanya kematian demi kematian dari impian, harapan, kerjaan yang dia kerjakan. Kematian demi kematian dia alami di sana. Tapi dia tahu kematian-kematian itu ternyata bukan akhir dari segalanya. Justru kehancuran bengkelnya itu membuat dia menciptakan satu inovasi yang baru. Motor Honda, mobil Honda. Manusia dunia itu cuma melihat segala sesuatu berdasarkan ekspektasi yang fana. Jadi ketika kematian terjadi, mereka berpikir sudah selesai, the end. Manusia dunia atau orang yang pikirannya, perspektifnya dunia, hanya melihat sesuatu berdasarkan kalau saya kerja gagal, sudah selesai. Tetapi orang yang rohani akan melihat ekspektasi yang kekal. Izinkan saya ceritakan maksudnya ekspektasi kekal ini apa. Saudara, bisakah saudara melihat bahwa apa yang menjadi harta terbesar Honda? Apa? Apa saudara? Motor? Bukan. Bukan motor hartanya dia. Apa hartanya dia? Halo? Semangat pantang menyerah, inovasi yang dia dapatkan dari kegagalan. Itu kekekalan. Itu sesuatu yang tidak bisa dibeli, betul? Itu sesuatu yang tidak bisa saudara dapatkan secara instan. Amin. Itu yang namanya kekal. Betapa sedihnya kita kalau kita justru orang Kristen, di mana Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kejarlah harta yang kekal bukan yang fana. Yesus tidak sedang ngomong kita kejar harta yang kekal itu nanti di sorga kita kumpul emas. Gak ada gunanya kumpul emas di sorga. Gak ada gunanya kumpul kapling di sorga kalaupun di sorga ada kapling. Yang maksudkan Yesus adalah harta yang kekal itu berbicara tentang kekekalan dalam diri kita. Karakter kita, integritas kita, kebenaran kita, kejujuran kita. Itu harta kita. Betul? Itulah yang harus kita kumpulkan. Ketika kita mengikut ajaran Kristus, ketika kita mengikuti apa yang Dia ajarkan, kehidupannya, maka kita sedang mengumpulkan harta itu. Yesus mengajarkan untuk merendahkan diri. Barang siapa mau jadi pemimpin di antara kamu, hendaklah ia menjadi apa? Pelayan. Barang siapa mau menjadi terbesar di antara kamu, hendaklah dia menjadi yang terkecil. Saudara, hari ini herannya kita adalah perusahaan-perusahaan di luar sana justru mempraktekkan apa yang Yesus ajarkan. Kepemimpinan yang tidak lagi birokratif, tapi kepemimpinan yang humble, yang turun ke bawah, melayani, leading by example, memimpin dengan menjadi teladan dan sebagainya. Mereka menemukan harta itu. Di luar sana orang-orang belajar melihat kegagalan
sebagai sebuah kesempatan untuk belajar. Lucunya malah orang Kristen kena mental. Kena mental. Itu lucunya. Oleh sebab itu tidak heran Paulus mengatakan apa? Paulus mengajarkan kematian Yesus itu menjadi sebuah kesempatan untuk kebangkitan. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alami, tapi yang dibangkitkan adalah tubuh rohani. Saudara, hari-hari ini kita sedang menghidupi kehidupan jasmani. Tapi bukan hanya kehidupan jasmani yang kita sedang hidupi. Tapi ada kehidupan rohani yang sedang kita hidupi. Ada kehidupan jiwa yang kita sedang jalani hari ini. Paulus mengatakan kebangkitan Yesus adalah sebuah contoh menginspirasi murid-murid Yesus. Untuk apa? Meskipun tubuh jasmaniku semakin kalah, tetapi manusia rohaniku makin kuat. Meskipun tubuh ini makin decay, tapi jiwaku makin strong. Saya suka banget kalau tiap kali pelayanan di antara para Kaleb, komisi lansia. Karena di situ saya bisa melihat dua pembeda paling kuat. Kalau saudara lihat orang tua, saudara makin melihat dua segregasi. Saudara apa sih? Perbedaannya tuh makin kentara. Antara orang tua, orang Kaleb. Antara Kaleb, orang tua yang benar-benar old but gold. Dan saudara akan menemukan orang tua yang old and rusty. Betul? Ada orang tua yang orang bilang gini, makin tua makin apa? Makin jadi katanya. Makin jadi apanya? Makin jadi rusaknya. Saya menghormati para orang-orang tua. Tapi kadang-kadang orang tua kita mesti akui, makin tua kita makin susah dibentuk, betul? Karena karakter sudah membatu. Makin susah dibilangi, makin susah dinasihati, gampang tersinggungan, betul? Saya tidak sedang mengkritik orang tua, tapi ada orang-orang tua yang kalau ketemu dengan mereka kita tuh hormat, betul nggak? Hormat sekali. Kenapa? Wah, wibawanya. Kalau ini gak tersinggungan, orangnya mau belajar. Kenapa? Itu yang gold. Karakter itu makin terasa, makin teruji. Makin kuat ketika makin tua. Makanya saudara-saudara, saya ingin katakan, merekalah orang-orang yang menghidupi kekekalan. Menghidupi harta manusia batiniah mereka kuat luar biasa. Kebangkitan adalah momentum. Makanya Paulus mengatakan, hai maut di mana kemenanganmu? Hai maut di mana kesengatmu? Tuhan Yesus mengalahkan maut. Syukur kepada Allah. Dia memberikan pada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Maka saya bertanya kepada saudara hari ini. Apa yang menjadi makna kebangkitan buat saudara? Apakah hari ini engkau menjadi Kristen? Berapa lamakah engkau menjadi Kristen? Tapi apakah dalam hidupmu terjadi kebangkitan? Hari ini kalau engkau datang dengan pergumulan, saudara, ingat bahwa pergumulan itu adalah kesempatan. Kata Tuhan begini, slow bro, karena itu bukan akhir dari segalanya. Amin. Ketika engkau sedang berhadapan dengan jalan yang tertutup, Tuhan bilang begini, slow bro, itu bukan akhir dari segalanya. Karena kemuliaan Allah akan dinyatakan dalam kehidupanmu. Apa yang terlalu sulit untuk Tuhan? Apa yang terlalu pelik untuk Tuhan bekerja? Apa yang terlalu berat untuk Tuhan bekerja? Ingat, Tuhan ingin mengajarkan sesuatu. Tuhan ingin mengajarkan satu hal yang kekal untuk hidup kita. Maukah engkau menghidupi pengharapan itu? Mari saudara kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kami merindukan Tuhan, biarlah di sore hari ini kami yang datang di tempat ini, kami menundukkan hati kami kepada Tuhan. Kadangkala Tuhan dalam perjalanan hidup kami ada pergumulan-pergumulan yang kami tidak bisa lihat
ada titik terang di sana. Kadang-kadang kami bergumul, kadang-kadang Tuhan kami merasa putus harapan. Tapi biarlah kebangkitan-Mu ini Tuhan menjadi momen titik balik. Kami melihat ada harapan. Di saat Engkau bekerja, Engkau mengatakan, Engkaulah kebangkitan dan hidup. Engkaulah sumber dari kebangkitan, sumber dari kehidupan. Maka biarlah hati kami terbuka dan Engkau hadir di sana untuk mendatangkan kebangkitan dan kehidupan dalam hidup kami. Tuhan, hamba-Mu berdoa menyerahkan setiap jemaat-Mu dengan pergumulan mereka masing-masing. Dengan semua realita hidup yang mereka sedang hadapi hari ini. Tuhan, berbicaralah, hadirlah dan berikan kekuatan dan kebangkitan pada waktu Tuhan dengan cara Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah firman-Mu terus berbicara. Kami tunduk, kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Berkatilah jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati saudara.